Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Maulana. Kali ini saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah perancangan pengembangan produk. Nah, kali ini saya akan mengambil judul atau subtema atau tema yang berjudul turbin angin transmisi kasket. Nah, latar belakang saya yang saya dasari untuk mengambil judul ini karena ada 3 poin. Yang pertama, energi angin yang tersedia di Indonesia itu melimpah. Yang kedua, energi angin yang belum maksimal dimanfaatkan. Yang ketiga, turbin angin yang sudah ada belum dapat menyesuaikan dengan kecepatan anginnya. Ini latar belakang yang mendasari saya mengambil judul tersebut. Apabila dilihat dari data yang ada, apabila Indonesia itu memiliki potensi energi angin yang cukup besar, apabila dikonversi menjadi listrik itu dapat terkonversi sebesar 60.647 megawatt. Cukup besar potensi energi angin yang ada di Indonesia untuk dikonversi menjadi listrik. Nah, namun walaupun energi angin yang tersedia di Indonesia itu cukup besar, tapi ada permasalahan yang terjadi, yaitu karena energi angin itu tidak stabil, sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik yang harusnya stabil. Di sini saya memiliki 2 masalah yang saya lihat, yaitu belum ada turbin angin yang dapat menyesuaikan dengan kecepatan angin. Yang kedua, ketika turbin angin berputar pelan, maka si generator pun berputar pelan sehingga daya yang dihasilkan generator kecil. Nah, di sini saya menawarkan sebuah solusi, yaitu di mana turbin angin ini menggunakan transmisi kasket, di mana transmisi kasket ini seperti halnya yang ada di roda sepeda gunung, di mana dia akan bisa menyesuaikan kondisi sesuai medan. Nah, diharapkan dengan adanya transmisi kasket yang terpasang di turbin angin ini, si turbin angin ini dapat menyesuaikan kecepatan angin dengan roda transmisi yang digunakan. Masalah dan solusi yang saya jabarkan di sini adalah turbin angin belum dapat menyesuaikan secara otomatis. Nah, diharapkan dengan adanya transmisi kasket ini, si turbin angin ini dapat menyesuaikan secara otomatis dari putaran angin ke putarannya si turbin angin tersebut, sehingga turbin angin tersebut mendapatkan putaran yang tetap stabil, sehingga dia dapat menghasilkan listrik pun juga dengan kondisi yang stabil. Di sini sudah ada 3 teknologi yang beredar di pasaran. Yang pertama, memiliki keunggulan dia bisa melacak titik daya maksimum. Yang kedua, dapat menyesuaikan arah angin. Nah, yang ketiga ini dia sudah dapat menyesuaikan menggunakan mikroskop cerdas, dan juga dia di sini yang ketiga ini dia bisa mengcombine antara energi panas matahari dengan energi listrik, sehingga dia memiliki 2 energi utama, yaitu dari energi panas matahari maupun energi listrik untuk menghasilkan energi angin maupun energi matahari untuk menghasilkan energi listrik. Sini kelebihan yang sudah ada, yaitu menggabungkan 2 energi alternatif, yaitu energi panas matahari dan energi angin. Di sini penggunaan energi alternatif seperti angin memang sulit gampang. Hal ini dikarenakan energi angin yang sulit diprediksi, sehingga masyarakat tertarik untuk menggunakan produk mereka dan beralih ke energi alternatif. Diharapkan dengan adanya teknologi yang saya kembangkan ini, masyarakat ini dapat menggunakan produk atau energi alternatif, bisa beralih ke energi alternatif, tidak bergantung dengan energi konvensional yang sudah ada ini. Kekurangannya masih terdapat kekurangan, yaitu turbin angin belum dapat berputar secara kontinu atau secara stabil, sehingga listrik yang dihasilkan pun tidak stabil. Nah,
Dengan kekurangan tersebut, penulis berkeinginan untuk memodifikasi model turbin yang sudah ada saat ini, di mana penulis ingin menambahkan atau modifikasi dari segi transmisinya. Diharapkan dengan memodifikasi transmisinya tersebut, penulis dapat mengembangkan suatu terobosan bagi kancah energi di mana dapat melahirkan suatu turbin angin yang dapat berputar secara kontinu sehingga listrik yang dihasilkan tetap stabil. Di sini rencana teknologi yang dikembangkan adalah di mana poros turbin ini akan ditransmisikan. Putaran dari poros turbin ini akan ditransmisikan oleh roda gigi 32 dan juga roda gigi 11, di mana roda gigi yang 32 ini dikapal dengan menggunakan rantai menuju transmisi kasket. Nah, dari kasket ini akan ada namanya sensor encoder untuk membaca RPM. Nah, sensor RPM ini nantinya akan memberikan sinyal ke Arduino, lalu si Arduino akan memberikan perintah ke motor servo. Apabila dimana kalau misalnya si turbin angin mendapatkan putaran yang pelan, sehingga si sensor RPM ini akan membaca putarannya, lalu akan mengirimkan ke Arduino akan mengirimkan ke servo untuk menggerakkan perpindahan roda gigi yang sebelumnya mungkin posisi roda giginya yang besar, mungkin dipindahkan ke yang kecil, ke rasionya yang lebih kecil, sehingga putarannya akan tetap terjaga stabil dan listrik yang dihasilkan pun tetap stabil juga. Nah, di sini ada tabel uses and demand, di mana ada 7 kebutuhan. Di sini generator turbin angin tetap dapat menghasilkan listrik walau dengan kecepatan angin yang rendah. Di sini termasuknya golongnya sebagai wishes dengan tingkat kepentingan 8. Terus yang kedua, putaran generator dapat menyesuaikan dengan kondisi putaran turbin. Di sini termasuknya adalah wishes dengan tingkat kepentingan 9. Lalu ada turbin angin dalam bentuk portable. Di sini tingkat kepentingannya 7, termasuk golongannya demand. Terus perawatan turbin angin yang mudah juga diharapkan oleh konsumen, itu termasuk demand juga dengan tingkat kepentingan 8. Terus juga rancangan yang kokoh, termasuk juga demand dengan tingkat kepentingan 8. Low cost dalam perawatan dan operasi tentunya dengan termasuk juga demand dengan tingkat kepentingan 8. Hasil listrik yang stabil juga termasuk demand dengan tingkat kepentingan 8. Di sini struktur fungsi keseluruhan, di mana energi kinetik yang input EI itu adalah energi input, di mana energi inputnya ini dari energi kinetik angin, terus menjadi energi outputnya energi listrik. Yang kedua, bahan inputnya itu adalah putaran turbin atau material input itu putaran turbin, dan material outputnya adalah si putaran generator. Di mana turbin angin merupakan suatu alat berfungsi sebagai mengubah energi mekanik dari hembusan angin menabrak blade turbin sehingga blade turbin berputar, sehingga energi mekanik tersebut akan diteruskan oleh poros turbin. Nah, poros turbin ini akan ditransmisikan oleh roda gigi 32, lalu akan diteruskan juga dengan roda gigi kasket untuk menyesuaikan putaran yang didapat turbin angin kepada si generator, sehingga energi mekanik yang sudah diteruskan nantinya melalui proses di atas akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Berikut sketsa dan komponennya. Nah, berikut adalah manfaat dari fungsi atau kegunaan dari masing-masing komponennya. Di sini ada mekanisme kerjanya. Seperti yang tadi di awal kita tahu, turbin angin akan berputar ketika kena angin, lalu akan ditransmisikan putarannya oleh roda gigi 32 dan ditransmisikan oleh change, lalu dikoneksi dengan transmisi kasket. Nanti transmisi kasket ini yang akan menyesuaikan dari putaran si turbin ini untuk diteruskan si generator agar putaran si generator ini tetap stabil. Nah, cara penyesuaiannya adalah di mana sensor RPM akan terpasang di sini untuk membaca RPM turbin si poros turbin ini, sehingga ketika si poros turbin ini
mendapat RPM yang rendah, maka si sensor RPM ini akan mengirimkan sinyal ke Arduino untuk diteruskan ke motor servo, sehingga nantinya akan diganti sehingga nanti motor servo ini akan menggerakkan shifter untuk mengganti roda giginya menggunakan roda gigi kecil, sehingga si putaran generator akan tetap mendapatkan putaran yang kencang, sehingga listrik yang dihasilkan pun stabil. Berikut mekanisme kerjanya dari turbin angin kasket. Oke, di sini sudah ada struktur subfungsi. Struktur subfungsinya sendiri adalah kita tahu energi kinetik diubah menjadi energi mekanik, lalu memutar turbin, memutar poros turbin, memutar roda gigi, lalu memutar roda gigi kasket juga. Setelah itu nanti akan memutar poros generator. Nanti dari poros generator ini akan dipasangkan sebuah sinyal encoder, yaitu sinyal penangkap RPM. Lalu sinyal ini akan mengirimkan ke Arduino, lalu akan diteruskan ke shifter dan akan diteruskan lagi ke roda gigi ini. Lalu setelah itu akan memutar generator dan menghasilkan listrik. Nah, berikut tabel solusi fungsi. Di sini ada 3 fungsi dan juga 3 solusi, di mana ada yang pertama memiliki blade dengan jumlah 3 bilah dan juga ada yang 5 bilah maupun ada yang modelnya seperti vertikal. Nah, masing-masing di sini diharapkan dari fungsi dan solusinya masing-masing diharapkan dapat memaksimalkan dari putaran si generator. Di sini solusi varian desain yang pertama yaitu yang terpilih, di mana menggunakan varian solusi 1. Untuk fungsi keduanya menggunakan solusi 1, untuk fungsi ketiganya menggunakan solusi 1, di mana dengan varian 1 terpilih ini menggunakan 3 bilah dengan bentuk sama dengan baling-baling pesawat. Lalu transmisinya menggunakan transmisi kasket. Diharapkan maka ketika turbin mendapatkan putaran angin yang kecil, si bilah ini tetap dapat berputar kencang, dan juga si kasket ini diharapkan kasket ini dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Walaupun putaran turbinnya rendah, maka diharapkan putarannya diteruskan dengan putaran yang lebih tinggi lagi. Di sini ada varian 2, varian 3 maupun varian 4. Yang membedakan varian 2 menggunakan 5 bilah, varian 3 menggunakan turbin vertikal, varian keempat ini transmisinya menggunakan pulley and belt. Nah, di sini ada pohon objektif dari desain saya. Berikut di mana keandalan alat, terus mudah dalam penggunaan, mudah dalam maintenance. Di sini keandalan alat dibagi lagi, yaitu dapat dioperasikan dalam setiap kondisi angin, memiliki nilai toleransi terhadap kondisi kejut, melewati faktor uji sebelum dipasarkan. Nah, di sini mudah dalam penggunaan yaitu maksudnya adalah mudah dalam assembly, terus juga tidak perlu setting-setting lagi untuk menggunakan alat ini. Terus yang ketiga, mudah dalam maintenance, kegiatan perawatan yang simple, terus troubleshoot yang mudah dilakukan, part yang mudah didapatkan di pasaran juga. Di sini ada tabel evaluasi. Nah, di sini ada spesifikasi rancangan turbin angin yang saya buat, yaitu turbin angin model yang terpilih, di mana menggunakan bilah 3, terus transmisinya juga menggunakan kasket. Diharapkan turbin angin ini bisa berputar dengan stabil sehingga menghasilkan listrik yang stabil. Nah, berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Oke, terima kasih atas presentasinya. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi saya. Untuk selanjutnya saya akan lanjutkan dengan video mockup yang sudah saya buat. Terima kasih. Oke, berikut adalah mockup yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan 3 bilah dengan menggunakan transmisi kasket. Walaupun di sini kondisi anginnya cukup rendah, di sini turbin saya tetap bisa berputar.
Nah, di sini prosedur transmisi kasketnya sebagai berikut. Nah, kita lihat dia dapat berpindah secara otomatis tanpa harus kita pindah-pindahkan. Di sini ya kita lihat. Nah, listriknya sudah terhasilkan, lampu sudah bisa menyala. Terima kasih.